Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Kartini Mayasari, bisa dipanggil Rizky, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman brand media untuk air terjun dan bumi perkemahan di Solo Projo dengan nama baru yaitu Explore Solo Projo. Oke, langsung dari yang pertama yaitu adalah logo utama yang ditujukan untuk foto profil dan logo representasi dari Explore Solo Projo. Logo ini saya buat sebisa mungkin agar dapat merepresentasikan tempat-tempat wisata yang ada di Solo Projo, yaitu ada air terjun Sumuran yang bisa digambarkan dari background, lalu ada logo kecil di pojok situ, di pojok tulisan Explore Solo Projo yang berbentuk seperti tenda untuk menggambarkan bumi perkemahan di Watagundang. Lalu di bawah bagian situ juga ada slogan yaitu Make Memories yang artinya adalah buatlah kenangan. Slogan ini saya buat tujuannya agar menarik wisatawan untuk lebih menikmati tempat wisata di Solo Projo untuk waktu-waktu liburan seperti itu, karena untuk melepas stres dan merefresh pikiran, maka make memories adalah slogan yang saya rasa cukup tepat untuk pemasarannya. Next. Selanjutnya adalah logo-logo sampingan. Selain logo utama juga ada logo sampingan yang bisa dijadikan sebagai watermark. Watermark di sini fungsinya adalah untuk mengidentifikasi foto fotografi. Seperti di logo yang pertama, itu dapat digunakan untuk penulisan di kop surat yang berbentuk non-formal, atau untuk logo misalnya di seragam seperti kaos atau korsa seperti itu. Lalu di sampingnya ada logo 2, 3, dan 4, itu dapat digunakan untuk memberi watermark pada hasil fotografi di kawasan wisata yang bisa difoto oleh pengurus maupun untuk merepost foto-foto dari pengunjung. Maka dari itu logo ini hadir dalam berbagai warna untuk menyesuaikan tone warna dari foto-foto yang ada. Untuk yang logo berwarna putih itu ada background warna birunya itu supaya kelihatan saja tulisannya. Aslinya tidak ada backgroundnya. Maksudnya tadi backgroundnya transparan. Lalu lanjut, ini dia mockup profil Instagramnya. Di sini bisa dilihat bagaimana tampilan profil Instagram dan juga tampilan timeline Instagram apabila logo, nama, dan branding tersebut sudah diterapkan ke media Instagram yang sekarang bernama Sumuran Jaya 122. Kira-kira seperti ini. Yang di gambar sebelah kiri adalah mockup atau gambaran profil Instagramnya nanti, lalu yang di sebelah kanan adalah gambaran untuk timeline. Untuk mockup profil Instagram, yaitu yang di gambar sebelah kiri, bisa dilihat ada gambar-gambar khusus untuk di bagian highlight, dan itu juga akan saya sampaikan nanti materialnya. Yang pertama ada untuk lokasi ini saya pikir cocok untuk diisi dengan gambar-gambar untuk ancar-ancaran seperti petunjuk-petunjuk menuju tempat wisata atau sekedar screenshot dari Google Maps. Lalu acara ini, highlight acara bisa diisi dengan gambar-gambar yang mendokumentasikan acara yang pernah ada di Solo Projo, maupun maksud saya di tempat wisata maupun di Solo Projo secara umum seperti itu. Bisa jadi juga acara ini menjadi highlight untuk tempat-tempat repost dari story Instagram yang pernah dari pengunjung yang pernah mendokumentasikan acara di Solo Projo. Lalu ada highlight pengunjung di sini saya buat ditujukan untuk merepost instastory dari pengunjung yang sudah men-tag Instagram Explore Solo Projo maupun sudah memasang hashtag Explore Solo Projo di instastory-nya. Kenapa saya pasang highlight pengunjung? Karena ini bisa dijadikan sebagai pengganti
highlight review yang biasanya ada di page-page Instagram suatu brand. Mengapa ada? Hal ini tentu untuk menunjukkan untuk mengobati, bisa dibilang, rasa ingin tahu dari calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Selat Projo. Seperti itu, supaya mereka bisa lebih tertarik, misalnya bisa lebih tahu, oh seperti ini kan wisatawannya, oh menarik, saya ingin ke sana, kayak gitu. Lalu ada dua highlight, bisa dilihat di belakangnya, ada highlight air terjun Sumuran dan juga highlight bumi perkemahan. Tulisannya agak terpotong karena posisinya. Yang pertama ada air terjun Sumuran, itu tentu saya buat untuk dokumentasi bisa dari pengurus, itu untuk foto-foto di air terjun Sumuran. Begitu pula dengan highlight bumi perkemahan. Ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Kalau misalnya Pak Darwis ingin saya membuatkan foto highlight lagi, monggo, saya bisa untuk menyesuaikan. Lalu judul-judul highlightnya juga boleh disesuaikan lagi. Setelah highlight, di bawahnya bisa dilihat di bagian feed Instagram itu tidak saya apa-apakan, tidak ada frame, supaya nanti bisa mempermudah Pak Darwis saja untuk memposting, untuk mengirim foto di feed, supaya tidak ribet gitu mengeditnya. Tapi bisa juga kalau misalnya mau, di foto-foto atau video bisa diletakkan juga watermarknya tadi di bagian pojoknya, misalnya seperti itu. Lalu ini juga ada color palette, palette warna untuk digunakan misalnya kalau Pak Darwis ingin membuat suatu poster atau publikasi tertentu, dan supaya warnanya seragam, bisa menggunakan warna-warna yang ada di sini. Ada 6 warna yang colorful dan bisa dicocok-cocokkan gitu warnanya. Nah, warna-warna ini saya ambil dan terinspirasi dari branding dari pariwisata di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat khususnya. Bisa dilihat di bagian kiri atas itu ada logo Java Cultural Wonders, dan ada gambaran Candi Borobudur berwarna-warni. Saya kira dengan menyesuaikan dari logo tersebut juga bisa memberi rasa keterlibatan begitu dari wisatawan di Selat Projo dengan branding utama pariwisata di Jawa. Lalu seperti yang sudah saya sebutkan, warna-warna ini tidak mesti digunakan semuanya gitu. Itu terserah oleh Pak Darwis, misalnya kalau mau pakai warna hitam putih oranye saja, atau hitam putih oranye dan ungu dan campuran lainnya, itu terserah. Lalu di sini saya juga ingin menyarankan suatu rencana editorial bulanan. Apa itu rencana editorial bulanan? Rencana editorial adalah perencanaan konten di media yang akan diunggah setiap bulannya. Biasanya rencana editorial ini kalau di perusahaan media itu dibuat di akhir bulan untuk menyiapkan konten-konten dan topik-topik berita di 1 bulan ke depannya. Karena dipersiapkan, maka pasti akan ada konten-konten rutin di situ. Nah, maka dari itu saya di sini menyarankan ada 3 konten rutin yang mungkin bisa dikembangkan lagi oleh Pak Darwis di kedepannya. Yang pertama ada konten tentang kuliner. Konten kuliner ini yaitu dengan mengadakan gelar kuliner mingguan atau bulanan, yang penting rutin, untuk menarik minat wisatawan dari luar Jawa misalnya. Nah, misalnya menyelenggarakan kuliner jenang pasar di setiap Selasa Pahing. Ini saya terinspirasi dari satu wisata pantai di Jogja yang dia sudah menerapkan acara kuliner setiap hari Sabtu, begitu. Sabtu pagi khususnya mereka menjual jenang, menjual jajanan pasar, dan kadang ada penampilan seni di sana. Dan itu cukup menarik banyak wisatawan. Ada wisatawan yang memang memfollow medianya untuk bisa update gitu, untuk bisa tahu kapan ya ada acaranya gitu. Dan itu mereka membrandingnya sebagai pasar seperti itu, pasar di pantai gitu. Mungkin nanti acara kuliner ini bisa jadi
acara mingguan saja atau bulanan saja, dan mungkin masih ke depannya juga karena masih tutup juga ya kalau di air terjun Semuran. Kalau di air terjun Semuran kan ada gazebo juga, itu juga bisa jadi cocok gitu untuk tempat kuliner. Kalau di bagian air terjunnya bisa diselenggarakan gelar kuliner begitu, tapi tergantung nanti menyesuaikan situasi. Kalau misalnya tidak bisa, tidak apa-apa tentunya. Lanjut, yang kedua adalah konten pertunjukan seni. Maka dari itu pasti bisa dikembangkan acara seni juga di sana. Kalau dari yang saya lihat di air terjun Semuran itu ada gazebo 3 ya, itu bisa untuk tempat duduk penonton, dan panggungnya itu bisa di area sekitar tulisan Sumuran seperti itu. Bisa dibuat panggung kecil atau panggung sederhana. Konten ini yaitu dengan mengadakan gelar pertunjukan seni tari, seni musik, atau bisa menampilkan kerajinan tangan seperti itu di hari-hari tertentu. Kembali lagi, konten rutin bisa sebulan sekali, setahun sekali bahkan seperti itu. Kenapa seni tari, seni musik? Saya lihat di daerah Ngablak itu juga ada, dan banyak sanggar-sanggar seni tari juga. Mungkin bisa mengadakan kerjasama begitu untuk mengadakan adanya acara pertunjukan seni ini gitu. Juga saya kemarin sempat melihat di berita berita portal Borobudur kalau tidak salah, itu di daerah Ngablak itu ada acara kompetisi seni yang diselenggarakan setiap akhir tahun, dan sepertinya acara terakhir diselenggarakan di daerah Gunung Telomoyo, dan itu dekat sekali dengan lokasi air terjun Semuran. Maka dari itu mungkin acara-acara rutin seperti pertunjukan seni ini bisa dijadikan ajang untuk desa Slow Project sendiri menampilkan bibit-bibit untuk kemudian dicalonkan di kompetisi yang lebih besar seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada konten dokumentasi rutin, yang artinya foto-foto rutin dan video-video rutin di daerah kawasan wisata yang mana sudah dilakukan ya, yang sudah dilaksanakan oleh Darwis, dan kontennya bagus-bagus sekali, narasinya sangat bagus, captionnya bagus. Dokumentasi rutin ini yaitu dengan menghasilkan konten rutin harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Materi gambarnya bisa diambil dari hasil foto pengunjung yang sudah tag Instagram Slow Projo atau memberi hashtag Explore Slow Projo juga. Kenapa juga ada konten dokumentasi rutin ini dan bisa merepost dari pengunjung? Karena aktivitas antara pembuat konten dengan followers itu sangat bagus untuk kemudian meningkatkan istilahnya engagement di Instagramnya. Akan saya bahas di slide selanjutnya. Kemudian ini saya akan membahas tentang algoritma di media sosial. Apa itu algoritma? Algoritma itu mungkin Pak Darwis sudah tahu ya. Kalau belum tahu, izinkan saya menjelaskan. Algoritma itu adalah serangkaian program yang ada di aplikasi Instagram yang itu dikelola oleh tentunya pengelola Instagram sendiri untuk mengatur bagaimana tersebarnya suatu konten di Instagram. Bagaimana tersebarnya itu juga termasuk adalah seberapa banyak followers yang akan mendapatkan konten postingan dari suatu akun seperti itu. Saat ini algoritma Instagram membatasi sekitar 30% saja dari followers yang dapat menerima postingan feed dan story dari akun Instagram kita semua begitu, tidak ada pengecualian. Hanya 30%. Tapi Instagram juga memberikan cara untuk bisa meningkatkan persenan itu, bisa naik bahkan sampai ke 100% seperti itu. Caranya adalah dengan 5 cara ini. Ada 5 cara untuk meningkatkan engagement atau kedekatan antara pembuat konten dengan pemilik media dengan followersnya. Yang pertama adalah fokus pada membuat konten dengan kombinasi likes, komen, dan share yang harus seimbang seperti itu. Seimbang itu mungkin kalau awal-awal memang sulit, tapi bisa dimulai dengan kombinasi like dan komen dulu. Contohnya, misalnya membuat
postingan yang kita buat dan kita rancang supaya bisa menarik rasa penasaran followers sehingga bisa berkomentar di situ. Selain rasa penasaran, komen itu tentu juga bisa diciptakan dari rasa kagum misalnya. Atau rasa penasaran dan rasa kagum itu tidak hanya bisa disampaikan di foto, tapi juga bisa disampaikan di caption. Misalnya, contohnya, Darwis bisa mendokumentasikan air terjun seperti biasanya, seperti itu. Lalu di captionnya tulisnya kayak siapa yang sudah kangen liburan, itu kira-kira kawan-kawan bisa kapan ke air terjun Seloprojo kalau misalnya PPKM sudah berakhir, seperti itu. Nah, interaksi-interaksi seperti itu sangat bisa meningkatkan persenan algoritma tadi. Apalagi kalau sudah ditambah oleh share seperti itu. Namun, gimana sih cara memantau kombinasi likes, komen, dan share ini? Nah, kombinasi ini bisa dipantau lebih mudah kalau media Instagramnya sudah berbentuk Instagram bisnis seperti itu. Kalau sudah berbentuk media Instagram bisnis, nanti setiap postingan di Instagramnya, setiap feed itu Pak Darwis bisa melihat arsipnya seperti itu, arsipnya. Nanti ada data-data terkait likes-nya berapa, komennya berapa, yang share berapa. Lalu ada juga data berupa umur followers itu rata-rata berapa, yang menyaksikan itu setiap hari apa, seperti itu. Untuk cara pemindahan akun Instagram biasa ke Instagram bisnis juga cukup mudah, ada di bagian setting atau pengaturan. Lalu itu terpampang sangat jelas sepertinya di bagian bawah pengaturan atau setting untuk memindahkan akun biasa ke akun bisnis. Lalu saya lanjutkan ya. Cara kedua itu adalah tentang batasan hashtag itu 5. Saya lihat di postingan-postingan Pak Darwis yang sekarang di akun Instagram Sumuran Jaya 122 itu banyak sekali hashtagnya. Itu mungkin di zaman dulu sebelum tahun 2019 masih berlaku, masih bisa menarik banyak perhatian followers. Tapi mulai tahun 2019 itu ada aturan yang baru di algoritma Instagram untuk membatasi hashtag. Kenapa? Karena hashtag yang banyak itu akan dianggap spam atau dianggap hasil postingan dari robot oleh Instagram, yang mana sekarang menjadi masalah tersendiri bagi Instagram untuk menghapus atau menghilangkan robot-robot itu, gitu, seperti itu. Konten dengan batasan hashtag ini bisa dilihat di akun-akun besar seperti 9gag. Lalu akun-akun media berita juga sepertinya sudah menerapkan, kalau tidak salah detik.com itu sudah menerapkan batasan hashtag seperti itu. Juga hashtagnya ini tentu harus berkaitan erat dengan kontennya seperti itu, untuk istilahnya menambah korelasi atau keterkaitan gitu dengan kontennya. Contohnya, mengunggah foto ada orang yang sedang mandi di air terjun gitu, nanti hashtagnya bisa tentu hashtag utama seperti air terjun Sumuran, juga bisa hashtag Explore Seloprojo, juga bisa ditambah hashtag liburan, dan intinya hashtag yang kira-kira orang-orang tertarik untuk cari gitu, dan itu sangat berkaitan dengan fotonya atau kontennya. Lalu yang nomor 3 itu ada konten video dan foto yang memperlihatkan orang atau hewan sebagai subjek itu dapat lebih cepat menyebar. Maksudnya begini, kalau ada konten video dan foto yang memperlihatkan adanya orang, bisa orang atau hewan, orang itu juga bisa orang nyata atau orang animasi. Intinya adalah sosok yang dijadikan sebagai subjek yang menarasikan sesuatu, itu bisa meningkatkan ketertarikan penonton itu lebih tinggi, lebih lama durasi menontonnya gitu, daripada melihat kayak foto pemandangan biasa. Itu tergantung kalau fotonya itu memang kayak hasil dari Nat Geo, dan Nat Geo sendiri punya narasi-narasi tertentu untuk setiap fotonya itu bisa. Tapi biasanya kalau video dan foto yang ada orangnya, apalagi kalau orangnya model dan cewek perempuan, notabene cantik seperti itu bisa lebih membuat durasi orang menonton konten Anda itu
lebih lama, sehingga nanti algoritmanya juga mendukung kontennya supaya oh ini loh kontennya bagus, dilihat orang itu lama banyak, maka disebarkanlah ke lebih banyak followers seperti itu. Selain itu juga konten video mulai tahun 2021 itu sudah ditingkatkan lebih banyak gitu persenannya daripada foto. Foto juga tinggi tapi video itu lebih tinggi seperti itu. Jadi konten-konten yang video, apalagi sekarang sudah ada fitur Instagram Reels ya, kalau Darwis tahu, itu sistemnya seperti TikTok seperti itu. Dan butuh belajar juga untuk membuatnya, saya juga masih belajar. Itu apa ya, jangkauan follower saya itu sangat tinggi seperti itu. Seperti itulah sekarang algoritma Instagram sekarang. Lalu yang nomor 4 adalah memaksimalkan interaksi dengan followers lewat IG story maupun feed yang sudah saya sebutkan tadi. Di feed itu bisa dibuat caption yang mengajak untuk interaksi, lalu di Instastory itu juga harus ada interaksi juga. Kalau tidak ada orang komen, paling tidak itu seminggu sekali dibuat acara kuis atau polling. Kan ada fitur polling ya, polling itu voting dan fitur kuis gitu di fitur Instastory Instagram seperti itu bisa digunakan minimal seminggu sekali. Dan semakin sering akun membuat story itu nanti sama Instagramnya itu dilihat, oh akun ini memang pengen tenar gitu, maka mereka juga akan mendukung gitu, meningkatkan algoritmanya. Lalu kalau keempat hal tersebut sudah dilakukan dan masih kurang, itu bisa dilakukan dengan membeli Instagram Ads atau memasang iklan di Instagram untuk mempromosikan lebih luas konten-konten Instagram Pak Darwis ke bahkan yang bukan followers, bisa di seluruh Pulau Jawa sampai seluruh dunia seperti itu. Itu tergantung dari biayanya, dan paling murah itu ada 10.000. 10.000 itu sudah bisa mencakup lokasi sekitar Pak Darwis itu sekitar, misalnya di Ngabla itu satu Magelang itu orang bisa lihat gitu iklannya. Nah, itu 10.000 untuk, kalau tidak salah, untuk sehari seperti itu. Namun ini adalah opsi terakhir yang harus berbayar seperti itu. Selain yang berbayar bisa meningkatkan 4 poin sebelumnya pada Instagram Ads. Baik, sekian yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya mohon feedbacknya ya. Mungkin tadi ada saya salah kata atau salah ucap gitu, mohon maaf. Saya sangat membutuhkan feedbacknya apabila ada konten yang tidak cocok atau foto yang tidak cocok, itu boleh disampaikan ke saya supaya saya memodifikasi lagi gitu. Misalnya logonya, ini kurang kayak gini gitu. Begitu, sekian. Saya Kartini Mesari dari tim KKN UGM 2021 di Ngablak, dari Subunit 4 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.